Loli sebagai host pada hari ini. Di sini saya bersama dengan dua Yunda cantik kita nih. Kita bakal kenalan sama mereka. Silakan perkenalkan diri, Yunda. Halo semua, perkenalkan saya Amanda Eliza selaku Ketua Bidang Riset Problematika Hukum. Saya Diana Vitasari selaku Sekretaris Bidang dari Bidang Riset Problematika Hukum. Salam kenal semua. Sebelum kita lebih lanjut nih ya, aku mau nanya nih, kabar Yunda ini gimana? Dengar-dengar sih ada yang lagi Aduh, sebut Kalau masalah itu sih kayaknya nggak pada tahu. ya, siapa ya? Siapa ya? Sebut merek sih kayaknya gitu. Jadi buat kalian ya. Ada promosi ya. tidak dijual. Oke. Kita mau tanya sedikit nih soal kegiatan Yunda ini yang katanya abdi negara. Abdi negara. Aduh. Sebenarnya kontraknya hari ini sih habisnya seharusnya. Tapi ya namanya juga orang Indonesia. Ngeliat dikit ya. Soal kegiatan di negara itu kan kegiatan di rumah ya. Iya. Kalau kegiatan di IKMA sebagai riset problematika hukum itu gimana sih? Kalau riset problematika hukum ini kami ngadain collab. Nah kan sama Kita kan collab. Kamu diajak Iya, kamu tiga. Namun kan kita collab. Iya, kita collab ya. Kegiatan mingguan kita kan. Nah untuk jangka panjangnya yang seterusnya ini ada collab sama bidang PPI. Oh, collab lagi. Iya, collab lagi buat buku. Apa tuh judul bukunya? Dan saya juga lupa Dan mungkin juga nanti kami bakal ngadain sosialisasi nih di sekolah-sekolah. Iya, bener banget Keren sih. banget sih. Doain semoga lancar ya. Amin. Kita apa tuh sosialisasinya? Mungkin kalau masalah bullying kali ya. Kenakalan remaja sih lebih Iya sih, itu lagi viral Iya, sekarang memang ya. harus ada sosialisasi. Sebelumnya saya mau tanya nih ya. RPH itu apa sih? Jadi, riset problematika hukum adalah suatu riset atau pengembangan keilmuan yuris dalam permasalahan hukum. Salah satu perannya itu kayak menawarkan solusi untuk memecahkan masalah hukum yang lagi booming-boomingnya nih. Keren banget. Berarti kalian nih harus update terus ya isu-isu terbaru gitu ya. Nggak cuman harus update yang buat digibahin sih. Oh, nggak harus. Jadi harus update itu isu-isu sekarang gitu. Iya. Terus kalian tuh gimana sih cara nyari topik buat riset yang bakal dibahas itu? Nah, kalau kita untuk milih topik itu, biasanya kita ngikutin ada berita kasus terbaru, ada apa sih yang lagi hot, yang lagi viral, yang lagi dibicarakan hangat sekarang ini. Terus tuh nanti kita konsultasi nih sama Pak Ruli. Karena biasanya kita konsultasinya sama Pak Ruli. Iya. Terus nanti baru dianalisis, baru nanti dievaluasi lagi gitu. Iya benar. Terus kalau dari proses riset ini sendiri, tantangan-tantangan apa sih yang sering kalian alamin? Nah, kalau untuk tantangan pasti semua tuh ada tantangannya lah Pasti ya. ya, Iya, pasti. benar. Nah, terus kalau tantangannya itu kurangnya data yang informasi yang data, jadi membuat datanya kurang relevan gitu. Efektif. Terus tuh juga ada perubahan sosial dan nilai itu kan, kayak gimana sih kita sebagai apa sih kayak ada juga perubahan sosial dan nilai itu, gimana sih cara kita nanggepin perubahan sosial tentang hukum, gimana nilai-nilai masyarakat, terus tuh dan isu-isu yang lagi booming gitu. Perubahan sosial tuh emang kayaknya harus peka banget ya kita nih sama Iya. keadaan sosial, Iya. bukan cuma peka sama Perasaan doi seseorang. doang ya. Bahkan kadang-kadang nggak berasa lah ya. Kasian banget. Siapa itu? Mohon maaf ya. Oke. Jauh ini ya, kalian tuh keren banget tau, kayak berusaha buat nyari solusi-solusi dari masalah hukum ini. Tapi kadang nggak ada masalah Masalah hidup diri sendiri. sendiri. Sabar ya. Terus Sabar ya. terus apa nih harapan-harapan kalian buat RPH? Harapannya sih buat riset problematika hukum ini semoga kedepannya bisa memberikan pemahaman tentang sistem hukum dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang ada. Amin. Dan dapat mengungkapkan berbagai perspektif ya, dan memberikan landasan yang kuat untuk perubahan kebijakan yang lebih baik. Yang penting mampu mengurangi masalah dan memberikan solusi sih gitu. Semoga aja nggak banyak ya masalah yang terjadi di Indonesia ini ya. Semoga berkurang gitu loh, biar yang kalian riset tuh dikit. Gak gitu. Masalah itu setiap hari pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Soalnya masalah tuh datangnya tiba-tiba. Gak cuma cinta. Lagu galau.
sekarang ini lagi ada gangster ya. Bener banget, bener Sempet kaget gak sih? Serem banget nggak sih di videonya tuh? Ada yang bawa senjata tajam. Iya, serem banget, sumpah. Bahkan kota kita ini kenapa dengan kata kota begal ya katanya. Iya. Terus kan adanya gangster di Lampung Utara Jadi kan serem. jadi makin serem. Itu kasus yang sebelumnya begal yang di mana? Di Sri Basuki. Iya itu juga belum selesai. Itu belum selesai. Tiba-tiba ada gangster lagi. Itu pendapat kalian gimana sih tentang gangster ini nih? Kalau pendapat saya pribadi sih, kalau gangster tuh mungkin termasuk kenakalan remaja ya. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya kayak faktor sosial, faktor lingkungan gitu kan. Terus tuh mungkin kurangnya ada pengawasan dari orang tua. Karena biasanya remaja-remaja yang umur-umur segitu tuh masih suka penasaran sama Iya, hal masih kepo baru. banget ya. Labil. Iya. ikut Terus tuh temen. ngikut temen, karena awalnya coba-coba jadi ketagihan dan jadinya ya udah gitu kan. Iya. Terus tuh kayak sarannya sih mungkin kalau buat berteman gitu ya, jangan terlalu yang ini banget lah gitu lah. Iya, Ambil sisi baiknya aja. Jangan terlalu ngikut temen ya. Iya. Kalau temennya masuk sumur, masa dia mau masuk sumur? Kalau temen masuk sumur dia masuk surga. surga. Ngomong soal masalah sosial nih ya, lagi banyak kenakalan remaja yang namanya bullying. Ya kan? Bener banget kan? Itu dari kecil Iya. sampai orang tua tuh. nyampe orang yang udah tua itu ya. Kadang kalau misalnya aku sering buka TikTok tuh ya, kayak ada ngomong, ih bapak itu apaan sih, ibu itu ngapain sih, kayak itu banget gini bla gitu, ya kan? Iya, benar. Itu tuh nggak baik, itu termasuk bullying kan? Iya. Terus bullying ini ada berapa faktor? Ada faktor internal dan eksternal. Biasanya kalau internal tuh dari diri sendiri ya, itu tidak percaya diri. Terus kalau eksternalnya tuh kayak karena dari pengaruh lama masa lalu. Contohnya dia kayak pernah bullying kan. Jadi kayak buat balas dendam ngelakuin ke orang gitu loh. bener sih. Tapi kalau misalnya hal yang nggak percaya diri itu harusnya dia lebih ngembangin bakat dia buat percaya diri nggak sih, daripada dia justru mau ngebully orang lain gitu kan? Itu Tapi biasanya juga kalau misalnya dia diem nih, dia anaknya pendiam nih, tiba-tiba jadi ngebully tuh pasti ada masalah di hati, Iya, pasti dendam. iya. Mungkin ada dari salah satu keluarganya ada yang ngalamin, terus jadinya dia ngerasa dendam sama orang. Iya Jadi sih. dia ngelampiasinnya gitu kan. makanya harusnya ada dukungan dari keluarganya, lingkungannya itu harus ada dukungan. Dukungan buat bully. Enggak dukungan Buat mentalnya biar lebih baik dong. terus lebih baik Dukung masa Tapi kalian punya apa ya, kayak saran gitu nggak sih buat orang-orang yang bully? Biasanya kan biasanya dihukumnya kata ada pelajaran tentang kriminologi kayak gitu. Iya, bener banget. Itu menurut kalian faktor dari pembuli ini gimana sih? Apa sih yang buat mereka ini kayak biar nggak ngebully lagi gitu? Ada nggak sih saran-saran? Makanya kita ngadain sosialisasi tentang kenakalan remaja ke sekolah-sekolahan. Terusan untuk pelaku bullying itu tolong ditindak tegas. Jadi walaupun dia anak kecil, contoh dikasih edukasi, Iya. arahan. Terusan tolong dukungannya untuk keluarga, lingkungan. Jadi karena kan anak bullying itu kan karena kayak Iya. kurang perhatian, jadi kayak buat Bener-bener. diperhatiin kan. Mungkin orang tuanya sibuk. Nah, Itu mungkin emang pengen cari perhatian tapi lewat kayak gitu biar Iya, dia bisa biar perhatian. dia kayak sedikitnya buat apa sih bully gitu kan, kayak misalnya lo nggak bully gue kenapa gitu Iya, kan, gitu. kayak kekurangan gue gitu Iya, ya. kayak misalnya Sama lo nggak bully gue gara-gara lo punya segalanya, terus emang itu itu biasanya iri sih yang bully Iya. itu. Kayak sering Jadi banget ada faktor eksternal Iya, dan ada internalnya. internalnya. Apalagi solusi. Ya, mengatasi cermatanya. Gimana? Udah deh, itu aja tadi Iya, kan solusi. udah, mungkin solusinya kan Dukungan, bisa dukungan. kayak apa sih, ambil tindak cari kesibukan positif aja sih. Apa sih solusi kalian buat kasus bullying ini? Solusinya sih semoga buat para pembuli ini, anjay, buat para pembuli ini lebih cari yang kesibukan lebih positif lah gitu, gak usah iri-iri ke orang gitu. Jadi bener. jangan dikit-dikit cari masalah, ngebully ke orang itu, karena mungkin orang itu diem dibully, cuma pasti mereka punya dendam yang bisa jadi balik buat si pembuli. Kita Malah juga jadi nggak tahu bumerang. mental orang ya. Iya. Kadang mental orang tuh ada yang kayak disinggung dikit langsung kayak drop, langsung kayak kepikiran berhari-hari, bertahun-tahun kan. Mending loh, kalau gimana kalau dia dibully langsung Bunuh diri. Makanya Banyak banget kasus kayak gitu. Iya. Banyak. Banyak sebenarnya kasus-kasus yang harus kita bahas di riset ini ya. Tapi Iya. waktunya
Indonesia ini. Jadi buat kalian yang emang kepo atau penasaran tentang problematika hukum, ya kalian join IKMA lah. Ya Join ya, join IKMA ya. Sini kita bakal banyak jelasin tentang hukum. Apa tuh Him? Legal standing dong. Kesibukan bahas tentang riset ini, kita nyampe nggak lihat ini udah jam berapa. Jam setengah enam. Maghrib ya, effort ya, riset Iya. ini sampai setengah 6. Bener-bener kayak wah Gedut wah, tapi kalau sampai lesu. iya Dari jam berapa? Jam 10 ya selesai ini. Atau setengah 6 selesai. dengan huru hara yang ada hari ini. makasih banyak buat Yunda-Yunda yang cantik-cantik ini. Halo. Karena hari ini udah bersamai podcast kita ya, buat Legal Standing Podcast ini. Kayaknya banyak ilmu yang bakal kita dapat deh dari Yunda-Yunda ini ya. Amin. Semoga yang kami sampaikan bisa diterima baik. Amin, amin. Semoga yang pendengar-pendengarnya itu pada jangan sampai kalian jadi salah satu yang bakal diriset. Jangan sampai. Kalian adalah orang yang harus meriset juga, bukan orang yang harus diriset. Kalau misalkan kalian meriset berarti ada masalah dengan kalian kan? Benar. Oke? Buat kalian teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang IKMA Legal Standing, kalian boleh join ke IKMA Legal Standing atau mungkin langsung aja ke Instagramnya IKMA Legal Standing. IKMA IKMA underscore Legal Standing. underscore umko. Ih kemarin nih. Oh, iya ulang. Udah. Tahu tentang IKMA ini, kalian boleh follow Instagram IKMA Legal Standing underscore. Buat kalian yang pengen, buat kalian semua yang pengen tahu lebih lanjut tentang IKMA ini, kalian boleh follow IG-nya IKMA underscore Legal Standing underscore umko. Dan di sana bakal banyak banget yang bakal kita bahas, ya sesuai dengan Medcom nanti ya. Iya, biasanya Medcom update. Kita jangan ketinggalan ya. aja. Ikutin aja episode Episode ikutin aja episode kami. Iya betul. Segitu aja dari kami hari ini. Kalau misalnya ada salah kata ya namanya juga manusia, mohon dimaafin. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Guys, buat kalian semua yang mungkin ada kakaknya atau rekan-rekannya atau bahkan kakak-kakaknya yang udah lulus dari S1 Unko, di Unko ada S2 Magister Hukum nih guys, jangan lupa join ya.